Oke, kita mulai aja ya. Hmm. Suaranya kedengeran? Dengar Mas. Kedengeran. Oke, ya. Langsung aja. Untuk materi paru, nanti bisa dibaca di sini ya. Untuk apa? Topik-topiknya, teorinya sih di blueprintnya soal paru itu keluar 10%. Oke, kita masuk ke soal nomor satu. Pilihan terapi yang tepat pada pasien wanita 55 tahun, dia punya HIV, terus dia terapi TB karena terkonfirmasi bakteriologis. Bulan kelima, kategori satu ternyata dia positif BTA-nya dengan hasil TCM sputum MTB detected medium, rifampicin resistant not detected. Tetapi akhirnya pasien dicek kultur BTA dan DST hasilnya monoresisten INH. Ya, intinya ini adalah TB dengan monoresisten INH. Terapinya apa? Ya, 100% menjawab A ya, yaitu 6 bulan 4 KDT, levofloxacin mulai dari awal. Ya, secara umum ini udah benar ya semuanya. Jawabannya memang A. Mengingatkan bahwa pemeriksaan mikrobiologi di program TBC ini intinya jangan ketukar-tukar. Jadi yang pertama adalah tes cepat molekular atau TCM. TCM itu bisa berupa gen expert. Gen expert itu ada yang expert MTB RIF, ya, rifampicin, atau expert MTB RIF Ultra. Yang ini semua yang mendeteksi apakah dia ada TB dan apakah ada resistensi rifampicin. Ada juga bahkan gen expert yang bisa melihat XDR. Jadi namanya expert MTB XDR. Mendeteksi resistensi OAT, golongan quinolone, sama SLIT ya, second line injection drug. Nanti lebih banyak dibahas. Ini cuma overview aja. Yang kedua BD Max, yang ketiga Truenat. Ya, bisa dibaca. Terus yang kedua, kalau pemeriksaan mikroskopis itu maksudnya adalah melihat BTA, bakteri tahan asam. Tetapi ingat bahwa BTA tidak bisa membedakan apakah ini memang TB atau ini MOTT intinya. Gitu. Terus ada juga yang biakan. Kalau biakan ya berarti dia dibiakkan di kultur. Nah, itu menumbuhkan kumannya dalam bisa menggunakan media cair atau media padat. Tapi lihat waktunya itu lama ya. Media cair 2 sampai 6 minggu, media padat 2 sampai 8 minggu. Ingat-ingat lagi, kalau dia media padat itu biasanya memang Lowenstein-Janssen namanya. Tapi kalau yang media cair itu MGIT. Terus ada juga line probe assay, LPA. Nah, ini jangan ketukar-tukar. LPA tuh ada lini satu sama lini 2. Kalau lini satu dia untuk mendeteksi apakah ada resisten R dan H, rifampicin dan isoniazid. Tetapi kalau lini 2 maka dia melihat mendeteksi resistensi OAT quinolone plus SLIT, ya, second line injection drug. eh amikasin, kanamisin, kapreomisin. Tuh. Sementara yang berikutnya adalah uji kepekaan fenotipik. Kalau uji kepekaan fenotipik, dia ya dapat mendeteksi resistensi terhadap OAT. Nah, uji kepekaan fenotipik ini dia biasanya dalam bentuk paket namanya SDP. Paket SDP itu intinya pokoknya standar standarize DST package, paket DST standar lah intinya. Jadi DST itu drug susceptibility testing, ya. Jadi tes melihat
susceptibility obat ya, kepekaan obat standar. Nah, apa aja yang biasanya diperiksa di paket SDP itu, yaitu isoniazid high, INH high itu yang dosis tinggi, moxi, amikasin, pyrazinamide, linezolid, bedaquiline, levofloxacin. Tuh ya, sama linezolid. Ya tadi linezolid sama clofazimine. Tuh ya. Nah, terus sama juga uji kepekaan fenotipik akan dikerjakan di media padat, Lowenstein-Jansen ataupun cair MKIT. Nah, ini adalah alur penegakan diagnosis TBC. Kayaknya masih pakai yang ini ya. Saya mungkin nanti ketika teman-teman dapat bimbingan atau ada informasi terbaru bisa di-share aja. Ini untuk alur penegakan TBC kalau menggunakan TCM. Ingat-ingat lagi ya. Nah, yang pengen saya ingatkan itu adalah yang ini. Soal itu seringnya ini nih. TCM periksa ternyata MTB-nya positif, rifampicin-nya sensitif. Nah, memang ketika dia rifampicin sensitif, kita ini aja harus melihat apakah pasien punya riwayat pengobatan OAT sebelumnya. Kalau misalnya ada, jadi oh ternyata dulu dia pernah minum OAT riwayat TB, walaupun yang sekarang dia sensitif rifampicin, maka kita harus periksa LPA lini 1, ya, LPA lini 1. Nah, untuk melihat LPA lini 1 tadi dia mendeteksi resisten apa? Isoniazid. Isoniazid. Rifampicin sama isoniazid. Nah, makanya di sini dia dibagi nanti kalau udah keluar apakah dia sensitif atau resisten INH. Tetapi pada prinsipnya sih kalau dari awal sudah seperti ini, rifampicin sensitif, ya kita sudah boleh mulai pengobatan OAT lini 1 sambil nanti kita cek LPA lini 1 kalau dia punya riwayat minum OAT. Nah, kalau dia resisten INH maka dia pengobatan TBC monoresisten INH. Kalau sensitif INH lanjut aja OAT lini 1. Nah, sekarang kalau dia resisten rifampicin. Kalau ketemu dari pertama resisten rifampicin, maka dapat dilakukan pemeriksaan molekular uji kepekaan lini 2 ya atau LPA lini 2 gitu. Jadi eh, bedakan ya kalau dia sensitif rifampicin dan ada riwayat minum OAT sebelumnya LPA lini 1. Kalau dia rifampicinnya resisten baru kita ada bisa dilakukan pemeriksaan uji kepekaan lini 2 sama pemeriksaan paket standar uji kepekaan fenotipik gitu. Ini tetap kita lakukan uji kepekaan fenotipik karena memang kalau yang LPA terus yang TCM itu nggak kan nggak spesifik atau pilihan yang mau dideteksi susceptibility obatnya itu kan hanya terbatas. Tetapi kalau mau yang lengkap banyak obat yang diperiksa yaitu yang uji kepekaan fenotipik itu. Jadi semuanya diperiksa. Terus nanti akan kita lihat apakah dia sensitif atau resisten terhadap quinolone. Karena akan menentukan dia ini pre-XDR atau XDR ya. Nanti kita baca. Nah, ini yang di biru-biru ini terkadang pemeriksaan LPA baik itu lini 1 atau lini 2 terkadang bisa diganti dengan TCM XDR. Jadi memang ini pemeriksaan TCM XDR, intinya dia bisa mendeteksi apakah ada resistensi quinolone ataupun SLIT. Ya, nih amikacin, kanamisin, sama INH. Nih. Nah, sekarang mengingatkan lagi bahwa eh, untuk per definisi dari TB MDR, TB resisten obat ya. Untuk TB resisten obat, yang pertama adalah TB resisten rifampicin. Ya, intinya dia resisten sama rifampicin. Ya, ini bisa aja sebenarnya dia adalah TB MDR atau dia resisten terhadap obat
yang lain juga. Pokoknya dia itu yang penting ada rifampicin resistennya gitu. Nah, terus kalau TB-MDR itu berarti dia resisten terhadap R sama H ya, resisten terhadap rifampicin sama isoniazid. Sebenarnya TB-RR ini juga merupakan bagian TB-MDR gitu. Cuma mungkin baru melihat hasil dari TCM Gen Expert awal. Nah, itu TB-RR. Terus yang ketiga adalah MDR RRTB. Ya, ini juga merujuk kepada, ini hanya istilah-istilah aja ya. Either apakah dia TB MDR atau TB RR. Nah, jangan bingung ya. Jadi pokoknya, loh, ini apa sih TB RR apa MDR ya? Pokoknya TB RR itu juga bisa merupakan bagian TB MDR. Pokoknya belum ada keterangan yang jelas lah. Tapi kalau dia udah ada keterangan jelas bahwa dia resisten rifampicin dan isoniazid, maka dia MDR. Yang berikutnya adalah bedakan sama pre-XDR sama XDR. Kalau dia pre-XDR, berarti sebelum ke XDR, berarti dia TB yang resisten terhadap rifampicin. Jadi dia itu sebenarnya TB RR ya. Dan kata-katanya di sini dan may also be resistant to isoniazid gitu ya. Jadi mau dia TB RR, TB MDR plus resisten eh, minimal salah satu quinolone yaitu levo atau moxi gitu ya. Itu adalah pre-XDR. Jadi misalnya ada keterangan oh dia resisten rifampicin plus resisten levofloxacin. Ya udah itu bisa tetap disebut sebagai pre-XDR gitu ya. Terus yang ke berikutnya adalah XDR. Nah, kalau extensively drug resistant ini kayak berat banget. Nah, ini kayak jelek banget. Itu intinya dia adalah TB yang pre-XDR ditambah salah satu obat golongan A, yaitu bedaquiline atau linezolid. Sementara yang terakhir adalah TB resisten isoniazid ya. HRTB itu adalah isoniazid resisten TB gitu. Tetapi dia masih sensitif terhadap rifampicin ya dia bisa aja monoresisten yang isoniazid. Sampai sini cukup jelas? Jelas, Mas. Jelas kan? Oke. Ya, ini soalnya nanti biasanya dokter Heni yang akan mengingatkan lagi ya. Nah, sekarang untuk pengobatan TBC resisten pengobatan TBC RO, intinya dia ada 3 paduan. Dia itu ada paduan pengobatan 6 bulan berupa Bepal-M atau Bepal atau dia monoresisten INH. Terus ada paduan pengobatan 9 bulan. Kalau dia dan dibagi jadi dua, ada paduan 9 bulan varian yang menggunakan etionamid dan varian yang menggunakan linezolid. Nanti yang boleh sama ibu hamil itu yang linezolid. Nih ya. Yang ketiga adalah paduan pengobatan jangka panjang itu 18 hingga 24 bulan. Jadi ini tuh kayak lini terakhir. Jadi intinya, apakah pasien ini bisa kita kasih 6 bulan? Nggak bisa. Maka kalau 9 bulan, nggak bisa, maka terakhir adalah paduan pengobatan jangka panjang. Jadi itu ya prinsipnya bertahap. Nanti bisa dibaca di sini ya. Eh, pada prinsipnya, pokoknya slide-slide ini banyak yang apa detail-detail nanti bisa dibaca. Pengobatan TBC resisten obat harus dimulai secara rawat jalan dalam waktu 7 hari setelah diagnosis pasien ditegakkan. Nah, ini adalah pengelompokan obatnya. Ada grup A, grup B, sama grup C. Grup A, grup B itu ada 3 ya. Grup A itu quinolone, yaitu moxi atau levo, ya levofloxacin, moxifloxacin. Lihat ya lambangnya ini. Bedaquiline, BDQ, LZD itu linezolid, gitu. Makanya tadi pada pre-XDR dia kan yang resisten terhadap salah satu quinolone. XDR quinolone plus salah satu dari grup A bedaquiline atau linezolid. Intinya ya kalau ekstensif itu ya dia
minimal ada 2 termasuk quinolone ya yang resisten terhadap grup A. Sementara grup B itu adalah clofazimine, sikloserin atau terizidone, TRD. Sikloserin, clofazimine, CFZ. Grup C ada etambutol, dilamanid, pirazinamid, imipenem, silastatin, meropenem, amikasin, streptomisin, etionamid atau protionamid ya, P-PAS ya, aminosalisilik acid. Nah, ini harus dihafalkan. Jadi, paduan pengobatan 6 bulan itu kan bisa berupa Bepal atau dia Bepal M atau yang monoresisten INH. Nah, di sini yang ini kan yang kanan kan usia ini kan anak-anak ya, nggak usah dipikirin. Yang ini yang penting teman-teman tahu. Yang pertama ini eh, TBMDR, bentar. Oke, TB MDR, TB pre-XDR, TB XDR, TB paru lesi luas, sama TB ekstra paru. Nah, kalau yang Bepal atau Bepal M itu pada prinsipnya itu bisa diberikan semua ya. Kelima kategori itu bukti ya dia dari 5 kategori itu Bepal secara umum bisa dikasih kecuali yang TB XDR ya, nggak bisa XDR sama TB ekstra paru berat ya, TB ekstra paru berat. Ya, ingat 2 itu ya, yang Bepal atau Bepal M tidak bisa diberikan dari 5 itu tidak bisa diberikan yang XDR sama ekstra paru berat. Nah, kalau yang 9 bulan itu malah sebenarnya dia lebih ini lagi ya. 9 bulan itu hanya bisa diberikan pada TB MDR, ya bisa atau 9 bulan, atau kayaknya cuma ini doang ya, sama yang TB ekstra paru lucu-lucu. Sementara yang ekstra paru berat itu hanya ke jangka panjang. Sementara kalau jangka panjang rata-rata itu intinya bisa semua. Jangka panjang tuh kayak lini terakhir. Dia apa yang terakhir lah intinya. Bisa semua kalau jangka panjang. Nah, jadi ingat-ingat ya, pokoknya ini nggak boleh dilupakan bahwa yang Bepal atau Bepal M yang tidak bisa itu adalah XDR sama ekstra paru yang berat, ya. Tuh. Nah, ini apa sekarang? Istilah TB paru lesi luas sama TB ekstra paru yang berat sama yang tidak berat itu apa? Nah, TB paru lesi luas itu intinya adalah TB paru yang berat dan luas ya. Dia melibatkan kerusakan parenkimal yang luas. Kapan dikatakan luas? Kalau dia melebihi lesi lanjut sedang. Apa itu lesi lanjut sedang? Lesi lanjut sedang adalah luas sarang-sarang yang berupa bercak, tidak melebihi luas 1 paru. Kalau ada kavitas, tidak lebih 4 cm. Bila ada konsolidasi, tidak lebih dari 1 lobus. Itu ya. Ya, 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 ya. Jadi intinya kalau lebih dari lesi lanjut sedang, maka dia masuk ke luas ya, kerusakan parenkimal luas. Tuh. Terus atau kalau enggak dia yaitu ada kavitas ukuran lebih dari 4 cm jelas masuk ke luas. Atau ada kavitas walaupun tidak 4 cm tapi ketemu di kedua paru ya juga termasuk yang luas. Gitu. Sementara kalau TB ekstra paru berat itu adalah TB sistem saraf pusat, TB tulang, TB osteoartikular, TB miliar sama TB perikarditis. Nah, kalau TB paru atau TB paru lesi luas atau ekstra paru yang berat, berarti regimennya adalah kalau TB-nya resisten obat, obatnya apa nih tadi? Kalau Yang lesi luas. jangka panjang gitu. Jadi kalau dia ekstra paru yang berat gitu ya, yang
ekstra paru berat maka dia jangka panjang. Tetapi kalau yang TB paru lesi luas ya jangka panjang juga bisa, tetapi TB paru lesi luas masih bisa pakai Bepal atau Bepal M gitu. Ya, ini diingat-ingat ya. Sebenarnya malah lebih fleksibel yang 6 bulan ya, kayak lebih luas dibandingkan yang 9 bulan. Nah, nanti ini detail-detailnya silahkan dibaca ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang pengobatan Bepal M. Bedakan sama Bepal biasa. Nah, Bepal M itu intinya apa sih Bepal M? Bepal M itu B-nya beda kuilin, ya. Beda kuilin dosisnya 1 kali 400 selama 2 minggu pertama setiap hari. Lanjut 3 kali per minggu diberikan 200 miligram. Ya. Terus yang kedua adalah P-nya pretomanid. Ya, pretomanid. Itu 1 kali 200 miligram. Terus L-nya linezolid. Linezolid itu 1 kali 600 miligram. Ingat-ingat, linezolid nanti akan ketemu di beberapa kasus paru yang lain. Linezolid itu ingat-ingat aja dia 600 ya. Terus moxi M-nya itu adalah moxifloxacin. 1 kali 400 miligram ya. Ini kan pasti ingat ya. Sediaannya moxi kan 400. Tuh. Jadi Bepal-M itu sebenarnya adalah bedaquiline, pretomanid, linezolid, M-nya adalah moxifloxacin. Jadi dia ada 4 obat. Nah, Bepal-M ini nanti kriterianya sebenarnya sudah di tabel sebelumnya dan itu udah diringkas ya. Nah, cuma di sini itu memang agak dia bilangnya gini. TB dia salah satu kriterianya adalah TB paru terkonfirmasi atau TB ekstra paru kecuali TB yang melibatkan sistem saraf pusat, osteoartikular dan diseminata atau milier. Jadi di sini oh ya ini udah ada sih TB miliar ya. TB disseminata. Nah, TB disseminata itu masuk TB ekstra paru. Sebenarnya TB disseminata tuh masuknya harusnya TB paru ya. Tuh, tapi di sini bilangnya disseminata ini masuknya nggak boleh pakai Bepal. Nanti coba tak konfirmasi tak tanya dokter. Tak tanya dulu ya. Terus yang spesial juga dari Bepal-M itu dia tidak boleh hamil, maksudnya tidak bisa diberikan pada wanita hamil ataupun menyusui. Nah, terus syaratnya juga ini nice to know bahwa kan dia ada bedaquiline, terus pretomanid, linezolid, ya intinya atau syaratnya itu dia tidak boleh ada riwayat penggunaan obat-obatan itu lebih dari 1 bulan sebelumnya. Jadi misal dulu dia pernah dikasih obat entah apa apa menggunakan Bepal-M juga atau dia menggunakan jangka panjang yang menggunakan bedaquiline, pretomanid atau linezolid ya atau dilamanid di sini lebih dari 1 bulan tuh nggak boleh, tidak boleh ya. Atau kalau misalnya mau coba dipaksakan harus ada bukti tidak ada resisten terhadap obat ini gitu. Kalau kelamaan nunggu pemeriksaan DST-nya, ya drug susceptibility test-nya, udahlah nggak usah aneh-aneh, paduan jangka panjang aja. Ya, kalau misal terlalu lama ya, dan pasien membutuhkan obat segera. Oke, terus, nah sekarang, terus tadi kan dia pakai moxifloxacin. Kalau dia pakai moxifloxacin, eh, apakah misalnya ketika moxinya resisten terus dia boleh diganti levo? Ya sebenarnya nggak boleh ya, nggak bisa ya. Udah pokoknya kalau moxi itu moxi aja. Tuh ya. Terus malah kalau misalnya dia ada resistensi moxi lepas aja ya. Jadinya nanti dia jadi bepal. Tuh. Sampai sini jelas ya nih. Makanya di sini kalau dia ada keterangan kalau pre-XDR ya dia resisten terhadap si quinolone dalam hal ini moxi lepas aja nih.
Jadinya Bepal bisa ya. Ya. Terus nanti ini detail, nanti bisa dibaca. Nah, sekarang berapa lama kita memberikan pemberian Bepal M? Untuk Bepal M kita berikan ditelan dengan makanan setiap hari selama 26 minggu ya. Atau selama 6 bulan. Di sini 6 bulan itu maksudnya 26 minggu ya. Jadi kan kalau mau hitung-hitungan ya 6 bulan itu sebenarnya kan 6 kali 4 24 ya. Tapi di sini adalah 26 minggu, ingat-ingat. Nah, terus kan setiap bulan itu kita akan melihat apakah ada konversi biakan sputum yang awalnya positif jadi negatif gitu. Nah, terlepas dari itu, eh, mau dia konversinya bulan pertama, mau dia konversinya bulan kelima, mau dia konversinya bulan keenam, pengobatannya tetap 26 minggu. Tetapi kalau nanti di akhir bulan keenam kok tidak ada konversi biakan, berarti dia gagal. Pindah ke pengobatan TBCRO yang jangka panjang, 18 hingga 24 bulan. Terus memang di sini ada istilah pasien yang tidak mengalami konversi pada bulan keempat hingga akhir pengobatan merupakan kasus kegagalan ya iya ini sih gagal bakteriologis. Dah Bepal M ada yang mau ditanyakan? Aman ya, nggak boleh lupa Bepal M. Tuh. Terus sekarang kalau Bepal gimana? Nah kalau Bepal itu kan dia merupakan paduan yang terutama resisten terhadap quinolon ya. Jadi dia yang berupa pre-XDR. Nah, ya udah ini sama aja kok dosisnya ya, beda Quilin, Pretomanid, Linezolid dosisnya sama. Nah, pokoknya dia mirip-mirip. Nah, sekarang ini yang agak spesial. Jadi, kalau misalnya Bepalnya itu eh, apa lama waktu durasi pengobatan itu bergantung kepada waktu konversi kultur sputum. Kalau dia 4 bulan pertama sudah terjadi konversi dari positif ke negatif, maka dia tetap 26 minggu, sama seperti Bepal M. Tetapi kalau dia konversinya di bulan kelima atau bulan keenam, maka dia diberikan selama 39 minggu. Gitu ya. Terus kalau dia sampai di bulan ke-9, itu ini kan bulan ke-9 nih, tidak ada konversi, maka dia juga dinyatakan gagal pengobatan, pindah ke pengobatan jangka panjang. Ya, jadi itu yang membedakan ya. Kalau Bepal M, dia pengobatannya mau konversinya di bulan apapun, dia 26 minggu. Tetapi kalau Bepal, kalau dia konversinya di bulan kelima atau bulan keenam, maka durasi pengobatannya harus diperpanjang hingga 39 minggu. Ya, ya. Sampai ini ada yang mau ditanyakan Bepal, Bepal M? Jelas, Kak. Ya. Terus sekarang yang monoresisten INH. Nah, kalau monoresisten INH berarti kan dia resisten terhadap isoniazid. Ya udah, maka obatnya apa? Nah, obatnya untuk resisten INH adalah RHZE. Jadi kayak biasa, paduan pengobatan yang 4 kDT. Terus eh dia ditambah quinolon yaitu levofloxacin gitu. Nah, bentar. Dosis tinggi, bentar. Mana ya? Bentar. Oh iya itu ya. Jadi pokoknya walaupun dia resisten isoniazid, maka ya udah tetap aja dikasih aja. Sekalian aja semuanya. Ya, 6 RHZE daripada dia eh apa harus pakai yang lepasan dan lain-lain sebenarnya bisa pakai KDT. Tetapi di sini spesialnya adalah dia mengkombinasikan dengan levofloxacin gitu. Nah, di sini kita berikan selama 6 bulan pada prinsipnya. Nah, tetapi harus dimonitor.
Yang levofloxacin itu kadang-kadang dapat memberikan efek samping seperti tendinitis berat, pemanjangan QT interval, ya ingat levofloxacin itu QT interval dapat memanjang, insomnia berat atau mual muntah berat. Nah, kalau misalnya dia tidak dapat levo, maka ya udah nggak usah pakai levo. RHZE diberikan, dipertimbangkan, tetapi nanti si isoniazidnya ini kita berikan dosis tinggi, gitu. Ya, dia dosis tinggi. Oke. Nah, eh dia kita berikan pengobatan ini selama 6 bulan. Nah, kita bisa memperpanjang menjadi 9 hingga 12 bulan kalau dia ada lesi luas paru, miliar, atau TBC paru konversi lambat, jadi dia konversi lebih dari 2 bulan, atau dia ada TB ekstra paru berat, ya meningitis, tulang, spondilitis, perikarditis, TB abdomen. Bahkan di sini ada TB abdomen ya. Di sana di sebelumnya nggak ada, yaudah ditelan mentah-mentah dulu, gitu ya. Nah, eh ada memang kan tadi saya sampaikan bahwa kalau dia tidak bisa pakai levo, maka pemberian INH dosis tinggi ya, tuh. Dan selain itu juga pemberian INH dosis tinggi itu dapat dipertimbangkan terutama juga kalau sudah ada hasil resistensi INH yang dosis rendah atau ada keterangan di sini mutasi gen INH yang A. Aku juga nggak ngerti, udah hafalin aja. Ya, terus ini untuk paduannya nanti bisa dilihat, dicatat gitu. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan kadang-kadang bisa diperpanjang 9 hingga 12 bulan. Jadi, pada pasien dengan soal ini yang monoresisten INH jawabannya yang mana? Ah, Ah, Iya, yang A oh, ya. Ya, betul sekali. Ya. Sampai ini dia mau ditanyakan? Kak, maaf. Berarti kalau misalnya dia levelnya nggak bisa dikasih, boleh pakai INA dosis tinggi. Boleh, INA. oh. Iya. Oke. Oh. Makasih, Kak. Dapat dipertimbangkan. Iya. kalau yang Aku juga lepasan sebenarnya tadi, apa? iya Mas, nanya juga. Kalau yang lepasan tadi gimana Mas? Yang lepasan buat monoresisten? Ini. Ya Mm-mm. sebenarnya bisa juga sih kamu lepas Itu pilihan aja. isoniazidnya. Iya. Tapi dari kan kalau lepasan tuh agak ribet nggak sih? Enakan yang KDT. Tapi bisa sih nih lepas aja isoniazidnya. Kan dia memang resisten isoniazid ya. Atau ya sekalian aja lah dikasih. Tapi nggak ada kondisi khusus kan maksudnya ini opsional aja ya, Iya tanpa opsional ada aja. pertimbangan lainnya. Enggak ya. Enggak sih. Kayaknya malah justru udah sama aja RHZE yang biasa aja. Berarti tetap Ya, Pak. dikasih nggak sih, Kak? 4 Iya, KDT ada tetap iya. Tetap INH-nya kan? dikasih. Berarti, Tetap. oh, Tapi dia tambahannya levo. ditambahin levo. Jadi Kak, tapi kalau misalnya levelnya nggak bisa, dosisnya dinaikin gitu ya, Kak ya? Iya, Dosis yang isoniazidnya. tambahannya Oh, ditambah ya. Oke, oke. Karena mungkin yang apa resisten isoniazid itu sebenarnya hanya resisten INH yang dosis rendah gitu. Mungkin ya ini kan mungkin penelitian teori apa, ya kita naikin aja dosis INH-nya gitu. Terus pengobatannya diulang ya Mas 6 bulan ya. Iya, Misalnya iya. udah jalan 4 bulan gitu. Udah jalan 4 bulan yang mana nih? Ini kayak 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 sini misalnya udah jalan 4 bulan baru keluar hasilnya gitu kan. Terus berarti harus diulang dari awal lagi kan. Iya, iya. 4 KDT. Harus diulang dari awal karena harus ada kombinasi si levonya tuh harus masuk 6 bulan. Mm-mm. Tuh ya. Oke. Itu Mas ya, izin kita tanya, ya boleh. Mas kalau di panduan tuh dia bilang kan sebenarnya RHZE yang dia KDT plus Revo itu karena memang dia dibentuk KDT. Terus kalau yang
dilepasan itu salah satunya tanpa INH itu kalau misalkan dia hepatotoksik, apa, kalau dia ada gangguan hati. Terus sebenarnya aku mau Hmm. tanya juga terkait apa namanya evaluasi. Nah, evaluasinya kalau dia itu cuman monoresisten INH aja, itu sama Mm-mm. kayak TB yang TB yang TBSO atau ada jadwal lain, Mas? Oh, evaluasinya. Iya betul. Kalau yang TBSO kan bulan kedua, bulan kelima sama setelah Oh. pengobatan ya atau bulan Mm-mm. keenam. Mm-mm. Kalau Mm-mm. kalau misalkan dia cuman monoresisten INH aja itu mengikuti itu atau ada jadwal yang lainnya. Dia itu malah justru kayak menjadi bagian TBRO, resisten obat. Jadi kan memang dia itu nanti di Tiap bulan berarti ya, uh, Mas. oh, jadi dia ini tuh masuk ke TBRO. Jadi bukan dianggap sebagai TBSO. Sebenarnya TBSO itu kan kalau dia sensitif terhadap R sama H ya, yang penting. Maksudnya ya dia memang dua obat ini kan jadi tulang punggungnya si obat untuk melawan TB ya. Tapi sehingga jadi kalau misalnya si TB resisten, monoresisten isoniazid justru sepemahamanku dia masuknya ke TBRO. Jadi makanya dia tuh ada paduan pengobatan yang 6 bulan itu kan ada yang Bepal, Bepal M sama resisten obat. Ya nggak? Ya nggak sih? Oh, oh. Oh, oh, ini kan makanya di sini salah satu apa indikasi pemanjangan durasi pengobatan itu ada ini nih TBC paru konversi lambat lebih dari 2 bulan untuk konversi BTA atau kultur. Jadi dia dianggapnya sebagai TB resisten obat. Berarti jadwal evaluasinya mengikuti kayak yang resisten obat yang lainnya. Oh, 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 oh. Terus nggak Pemahamanku ada ya. ini, terus nggak ada misalnya gagal itu ke mana arahnya nih, Mas? Apa nanti dilihat resistensinya juga ya? Kalau ternyata Mm-mm. dia gagal tapi tetap monoresisten, mungkin nggak? Nggak tahu ya. Nggak ya. Nggak, itu pasti tidak mungkin terjadi. Ya nggak tahu ya. Ya kita nggak tahu ya. Ini kan akan terus update terus ya. Berarti tetap Tapi termasuk memang gagal. Ya udah gagal. Berarti dia. langsung Tapi ke kalau jangka gagal, panjang berarti. nah, nah, kalau gagal, iya, enggak, aku kurang tahu. Kayak soalnya algoritma-algoritma ya cuma langsung membagi itu sih. Aku juga kurang tahu ya. Nanti coba aku baca lagi ya. Iya, Mas. Betul, Mas. Yuk, tuh ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut soal nomor 2, terapi primer yang paling tepat pada pasien laki-laki geriatri. Dia demam tinggi di hari perawatan ketiga di HCU. Dirawat karena urosepsis dengan penggunaan kateter. Dia dalam terapi antibiotik karbapenem sesuai kultur. Ternyata dievaluasi didapatkan Candida glabrata positif. Terapi primer yang paling tepat pada pasien, 62,5% menjawab A. Bikamin. Sementara yang lain menjawab fluconazole, yang lain lagi menjawab amphotericin. Nah, intinya adalah ini topik terkait infeksi jamur invasif. Nah, untuk infeksi jamur invasif itu biasanya berupa Candida atau Aspergillus atau mukormikosis, tetapi biasanya hanya yang dibahas itu Candida atau Aspergillus. Nah, nanti teman-teman ini juga bisa dibaca, sudah saya masukkan slide beberapa bagaimana kita mencurigai dan mendiagnosis dari masing-masing infeksi jamur yang invasif. Yang pertama Candida, ya, Candidiasis invasif. Itu secara kriteria dia ada yang
probable, ada yang proven. Kalau proven itu yang memang terbukti, jelas di situ memang terbukti ada kandidanya. Dari mana? Kultur darah, dari pemeriksaan histopatologi atau sitopatologi, atau misalnya eh, ditemukan pada prosedur pengambilan steril dari tempat yang biasanya steril. Terus kok tiba-tiba sekarang tumbuh kandida, nah itu juga termasuk proven yang biasanya steril. Terus kelainan secara klinis atau gambaran ronsen tidak normal sesuai dengan proses penyakitnya, atau pemeriksaan langsung mikroskopis ditemukan sel ragi dan pseudohifa dari spesimen yang harusnya steril. Gitu. Ya itu proven, pokoknya ketemu dia kandida. Nah sekarang kalau probable itu dia ada faktor host atau inang, ada hasil lab mikologi, sama ada klinis. Nanti bisa dibayangkan dan dilogika. Faktor inang tuh contohnya apa? Misalnya neutropeni, ya ANC kurang dari 500 selama 10 hari, ada keganasan hematologi, penerima transplantasi, penerima steroid jangka panjang dengan dosis di atas sama dengan 0,3 mg per kg/BB selama minimal 3 minggu dalam 60 hari terakhir. Atau dia penerima terapi dengan T-cell imunosupresan, atau dia punya kelainan imunodefisiensi turunan yang berat. Nah, ini pasien-pasien dengan, kita nggak terlalu banyak membahas di imunologi ya. Nah, kalau klinisnya ditemukan pasca episode kandidemia 2 pekan sebelumnya, atau ketemu abses di hati, limpa otak, penyangatan selaput otak, eksudat retina progresif, opasitas vitreus pada pemeriksaan mata. Terus ya, yang lab mikologi itu apa yang bisa ketemu? Yang bisa ketemu adalah kadar serum 1,3 beta D glukan di atas 80 dalam pemeriksaan 2 sampel berturut-turut, plus ada demam di atas 38 atau di bawah 36, hipotensi sistol di bawah 90, atau penurunan tekanan darah signifikan 40. Misalnya tensinya 200 rata-rata sehari-hari, maka 160 ya di bawah, kurang dari itu dia udah bisa masuk hipotensi. Leukosit di atas 12.000 atau kandida T2 positif, T2 kandida positif. Nah, terus klinisnya nanti macam-macam bisa dibaca. Terus dia labnya memang secara umum labnya itu pakai kultur atau non-kultur tadi ya. Non-kultur biasanya pakai pemeriksaan 1,3 beta diglukan. Candidamanan atau antimanan, CAGTA, RT-PCR, T2 Candida ya, T2 Magnetic Resonance Candida Assay. Nah, itu untuk Candida. Oh, masih Candida. Ya, ini untuk kandidiasis invasif tadi sudah disampaikan pemeriksaan labnya, histopatologinya tadi juga intinya ya merupakan baku emas ya, histopatologi dan kultur biakan merupakan baku emas diagnosis kandidiasis invasif. Tuh. Terus kalau mau dicek PA histopatologi, maka pewarnaan khususnya adalah pewarnaan GMS, gomori metenamin silver, ataupun yang biasanya periodic acid shift atau PAS. Nah, terus nanti kalau dilihat lagi di jaringan, ingat tadi ya Candida ketemunya adalah pseudohifa. Ragi bercampur dengan pseudohifa. Nah, terkadang dia juga bisa ketemu sel raksasa dan granuloma, tapi dia jarang. Kalau dia mau dikultur, menggunakan medium agar sabaraud dextrosa dengan penambahan antibiotik. Ya, nih ya, selain itu ada agar darah atau medium kromogenik. Nanti bisa dibaca ya. Ini ada beberapa pemeriksaan molekular. Nah, terus sebelum melangkah lebih jauh, tadi
kita mengingatkan aja terkait obat-obatan jamur. Nah, untuk obat-obatan jamur itu memang ada banyak lokasi titik, ya, titiknya dia bekerja. Ada yang mengganggu sintesis dinding sel, ya. Ada yang mengganggu fungsi membran, sintesis ergosterol, mengganggu pembelahan inti sel atau sintesis dari asam nukleat. Ya, nanti dibaca. Nah, untuk jenis-jenis dari obat anti jamur, biasanya ada kategori azole, ya, triazole, seperti fluconazole, itraconazole, posaconazole, voriconazole, ya, azole. Kalau echinocandin contohnya anidulafungin, caspofungin, atau mikafungin, yaitu golongan echinocandin. Atau golongan polyene itu adalah amfoterisin B atau amfoterisin liposomal. Yang lain nggak masuk itu adalah flusitosin. Nah, sekarang untuk pendekatan terapi kandidiasis invasif. Nah, kalau pendekatan terapi infeksi kandidiasis invasif, eh, mending pakai yang ini aja. Nah, sebentar. Oke. Nah, obat anti jamur pilihannya, memang saya memasukkan beberapa sumber ya, tapi saya lebih enak ini. Nah, secara umum Candida itu pengobatannya, ya, obat anti jamur pilihannya itu adalah golongan echinocandin, ya, nomor satunya nih. Candida albicans, Candida parapsilosis, glabrata, tropicalis, crucei, auris. Nanti faktor eh, pasien-pasien yang beresiko ada di sini nih. Contohnya di soal tadi kan glabrata, ya. Dia banyak pada pasien dengan usia lanjut, diabetes, kanker, keganasan hematologi, pasien dengan transplant, profilaksis azol. Nah, itu terapinya adalah echinocandin. Echinocandin tadi kan contohnya ada caspofungin, mikafungin, atau anidulafungin. Caspofungin di sini keterangannya belum ada di Indonesia. Kalau mikafungin 100 mg per hari, ya. Anidulafungin loading 200 lalu 100 mg. Dia lihat itu ya, pilihannya tuh pilihan pertamanya adalah echinocandin. Nah, sebentar. Apa pilaris? Nah, oke. Jadi memang di sini ada juga sumber yang lain. Kalau misalnya dia kandidiasis invasif, dia ada hemodinamik yang tidak stabil, sepsis, neutropeni, riwayat penggunaan azole, ya, atau eh, maka dia memang echinocandin. Tapi ada sumber lain bahwa kalau misalnya dia itu stabil, tidak sepsis, tidak neutropeni, tidak ada riwayat penggunaan azole, ya, dan tidak masuk ke resiko infeksi Candida glabrata ataupun yang kandidiasis endokardial dan sistem saraf pusat, maka dapat dipertimbangkan pemberian azolea yaitu fluconazole. Tapi kalau teman-teman daripada bingung, udahlah semuanya kandidiasis invasif itu rata-rata di echinocandin. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke si aspergillus. Maaf. Ya, kita masuk ke aspergillosis invasif. Candida ada yang mau ditanyain nggak? Aman ya, aman. Mas mau tanya yang tadi, yang probable tadi itu harus ada terpenuhi semua unsurnya ya, host, unsur penjamunya, terus juga ininya, tiga-tiganya tuh harus ada apa salah satunya aja. Oh ya, jadi kalau untuk yang probable itu sebenarnya bisa salah satu dari faktor hostnya atau klinisnya atau dari labnya. Jadi misalnya tidak ada faktor host, tidak ada klinis, tapi kok dicek mikologi, kok dia ada apa sih beta deglukan,
terus dia plus di atas suhu 38, ya udah. Kalau untuk probable gitu. Tapi menurutku kalau nanti aplikasinya di soal, ya udah teman-teman nggak mungkin kan ngitungin satu-satu gini, ini kan apalan banget. Pakai dibayangin aja, di logika aja, oh ini pasien dengan neutropeni, pasti akan ditunjukkan kok neutropeni, dia demam, faktor resikonya dia minum antibiotik misalnya, atau apa, nggak sembuh-sembuh, gitu-gitu. Maka pikirkan itu jamur, ya, yang invasif terutama. Gitu. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, lanjut ke AI ya, aspergillosis invasif. Nah, kalau aspergillosis invasif tuh sebenarnya juga mirip-mirip. Dia ada kriteria eh, proven, probable, atau possible. Nah, kalau ini possible itu biasanya ada kriteria pasien sama kriteria klinis. Mirip-mirip dia neutropeni, penerima transplant, steroid lebih dari 3 minggu. Kalau gambaran CT, nah ini yang harus teman-teman agak perhatikan untuk aspergillosis. Gambaran CT scan torak yang biasanya ketemu adalah lesi padat berbatas tegas dengan atau tanpa halo sign atau air crescent sign atau ada kavitas. Maka itu masuk ke kriteria klinis. Sementara kriteria mikologis itu ketemu aspergillus pada pemeriksaan langsung atau kultur pada spesimen tidak steril ya seperti putumbal, bronchial brush. Terus pemeriksaan serologi yang masuk ke sini itu adalah galactomannan serum. Tuh ya, diperhatikan. Mungkin kalau tadi gampangannya memang banyak banget pemeriksaan serum jamur beta diglukan, galaktomanan, bahkan mereka bisa positif di keduanya. Cuma kalau kandida biasanya dia akan merujuk kepada beta diglukan. Tapi kalau mau ngomongin aspergillosis invasif, maka dia masuknya akan lebih menonjolkan galaktomanan gitu. Nah, itu ya. Terus jangan lupa tadi ya gambaran CT scan torak untuk aspergillosis biasanya ketemu apa ya? Air crescent sign, halo sign. Tuh nih, ciri khas aspergillosis paru ya CT scan torak adalah gambaran nodul konsolidatif, ada infak berbentuk baji. Kalau neutropeni dapat ketemu tanda halo berupa nodul dengan diameter lebih dari 1 cm dikelilingi ground glass opacity yang mencerminkan perdarahan. Gambaran bulan sabit atau rongga dalam massa nodul atau konsolidasi juga mengarah ke dugaan mikosis invasif karena kapang jamur yang dikaitkan dengan pemulihan neutropeni. Nah, gambarnya seperti apa? Ini contohnya ya. Jadi ini gambaran scan pada invasive pulmonary aspergillosis infection. Jadi pasien adalah 41 tahun laki-laki dengan AML dan sepsis neutropeni. Ya, ada gambaran ya at the level of the carina on lung window in the upper right lobe. Itu invasive fungal infection is seen as adalah massa dengan peripheral halo, ini massa dengan peripheral halo nih ya of ground glass opacification. Jadi kayak ada ground glass opasitas. Nah, ini masanya nih ya. Tuh. Nah, terus ini kalau air crescent gimana? Nah, air crescent sign itu typically dimuncul karena justru ketika develop in angio invasive aspergillosis, jadi dia itu masuk ke pembuluh, ya, jadi invasi ke pembuluh ketika neutropeni itu justru membaik, gitu. Ini menunjukkan reabsorpsi dari jaringan nekrotik. Dan tipikalnya ini good prognostic sign justru ya yang air crescent. Tuh. Nah, terus ada juga, nah, uh, aspergilloma ya, not invasive disease dapat menunjukkan adanya monod sign. Jadi merujuk kepada
fungus bol ya yang dapat bergerak di dalam kavitas yang dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi ketika pasien bergerak, maka dia juga akan ikut bergerak. Ini akan terlihat pada aspergilloma ya, not invasive disease which has much better prognosis. Dah, itu ya. Nanti pemeriksaan-pemeriksaan lainnya nanti bisa dibaca. Ingat nih bahwa beta diglukan pun juga bisa ketemu pada aspergillosis, tetapi memang lebih apa ya? Kita lebih kayak kayaknya beta diglukan lebih ke Candida, terus kalau si galaktomanan lebih ke aspergillosis. Nah, sekarang obatnya apa? Nah, ini dia. Obat dari aspergillosis, lini pertamanya adalah voriconazole. Ini dosisnya harus dihafalkan ya. Ini keluar di ujianku. Voriconazole dosisnya adalah 6 mg per kg per 12 jam hari pertama, lalu 4 mg per kg per 12 jam pada hari selanjutnya. Itu IV. Nanti kalau sudah diputuskan akan ganti ke oral dapat diberikan 2 kali 200 sampai 300 mg atau 4 mg per kg per 12 jam. Jadi ambil aja yang ini nih. 4 mg per kg per 12 jam. Itu ya. Voriconazole lini pertama. Nah, waktu itu saya soalnya keluar yang lini kedua. Nyebelin banget. Atau pilihan alternatif yaitu adalah isavuconazole 3 kali 200 mg ya diberikan selama 6 dosis berarti kan 2 hari ya lanjut 200 mg per hari ya bisa IV atau oral. Posaconazole itu belum tersedia di Indonesia atau amphotericin B. Saya ini kayaknya keluar waktu itu isavuconazole. Terus ada juga terapi kombinasi dan ada juga terapi salvage atau alternatif ya. Nih. Tapi udah pokoknya teman-teman apalin lini pertama sama lini kedua ya pilihan alternatifnya. Oke, gitu aja. Dah jadi soal nomor 2 ini Candida glabrata. Terapi primer yang tepat yang mana? Michael ini Candida mas. Ya apa? mas. Ya. Candida Candida berarti terapi pertamanya golongan anti jamurnya golongan Caspofungin. Caspofungin. uh, uh, Cospofungin itu contohnya. Ya, jadi dia golongan apa? Apa sih? Echinocandin. 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 Iya. Caspofungin. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, jadinya adalah mikamin ya 200 mg, 200 mg per hari. Dah, ada yang mau ditanyakan? Mungkin kan kayaknya ada 4 paket ya. Mungkin kita satu paket lagi ya. Mas, durasi terapi Oh. itu biasa ditanyain nggak? Maksudnya kan tadi kan pilihan-pilihan terapinya nih, Mm-mm. berapa lama gitu, soal-soal itu bisa sampai kayak gitu nggak Mas pertanyaannya? Dosis, aku keluar dosis. Lini kedua yang aspergillosis nih, yang isavuconazole. Oke. Kalau yang Tapi di lebih sering keluar Itsago, yang lini pertama. Ya, heeh. oh iya, oh nggak apa-apa. Maksudnya, hmm, kan kalau di ITSA tuh yang, tapi aku bacanya baru yang kandidiasis invasif sih. Itu tuh kan Oh. dia banyak banget tuh ininya, apa Mas, pengelompokannya ya, kapan di, apa pilihannya yang diberikan ke pasien neutropeni, yang nggak neutropeni, terus kalau misalkan dia ada ke meningitis, ada manifestasi ophthalmologisnya kayak gitu-gitu kan pilihannya, terus dia ada pilihan ada durasinya masing-masing, kapan diganti ke golongan azul dan sebagainya. Kayak gitu Oh, kita ngafalinnya bisa sampai sedalam itu apa enggak ya Mas? Rada tidak, takut juga ya. tidak, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Nggak usah menurutku Oke. eh, minimal itu soalnya gini kita memang harus bisa memilih eh, belajar masa prioritas ya kalau yang kayak terlalu detail banget itu kok menurutku malah justru nanti malah melupakan yang lain gitu yang penting teman-teman tuh tahu apa garis besarnya terapinya lini pertama setidaknya tahulah dia dosisnya dan lain-lain kayaknya tetap acuannya memang walaupun
Tetap acuannya kita mengacu kepada pedoman Indonesia, Indonesia sama PABD ya, gitu. ITSA sih ya Oke. bisa sih, ITSA itu juga bisa. Cuma kayaknya kan kalau itu kan infeksi jamur invasif kan sebenarnya kita ada pedomannya ya. Jadi pakai itu aja. Oke, Mas. Mm-mm. Keren ya Mbak Rosita udah belajar mendalami gimana teman-teman yang lain. Apakah merasa terpacu? Ya, oke kita lanjut ke paket 2. Duh ini agak nih. Ya, kita simpen paket satunya. Nomor 1, manakah tata laksana yang sesuai? Laki-laki 60 tahun, batuk 2 tahun, memberat 3 bulan, dahak kental berwarna putih. Merokok 1 bungkus per hari 20 tahun. Suara vesikuler, tidak ada ronki, dan wheezing, ekspirasi memanjang. MMRC skor 3, CHAT skor 10. Ini adalah hasil pemeriksaan pre-bronkodilator sama post-bronkodilator. Pertanyaannya tata laksana yang sesuai untuk pasien di atas. Nah, jadi memang ada beberapa soal yang memang kita harus bisa menginterpretasikan dari pemeriksaan spirometri ya. Nah, ada pemeriksaan pre-bronkodilator, ada post-bronkodilator. Nah, nanti teman-teman bisa dibaca. Ini saya cuma memasukkan slide-nya Dokter Ika. Nanti untuk lengkapnya bisa di slide-nya Dokter Ika atau juga slide-nya Dokter Nanda yang spirometri. Nanti ya macam-macam ya, silahkan dibaca. Nah, simpelnya aja bahwa dalam ini simpelnya ya. Jadi mungkin ada yang bisa diterapkan pada algoritma ini soalnya, tapi ada juga mungkin soal yang tidak bisa diterapkan dari algoritma ini. Tapi ya udahlah sementara ini kita yang simple dulu aja. Nah, di spirometri ini kita bisa dari awal bisa mencurigai apakah ada kelainan berupa obstruksi atau restriksi. Apa yang dilihat yaitu FEV1 per FVC. Ya, FEV1 per FVC. Force expiratory volume 1. Jadi volume ekspirasi paksa 1 detik. Jadi pasien disuruh tarik nafas mentok, habis itu dia dihembuskan dengan paksa. Nah, volume per volume ketika dia dihembuskan paksa selama 1 detik itu adalah FEV1. Dibandingkan force vital capacity ya, kapasitas vital yang dipaksakan dari jumlah semuanya total itu kalau dia kurang dari 70%, maka kemungkinan dia ada obstruksi. Ya, pegang itu dulu. FEV1 per FVC kurang dari 70%, dia obstruksi. Normalnya berapa? Ya normalnya itu adalah 70% ke atas. Nah, kalau FEV1-nya itu sendiri gimana? Kalau FEV1-nya itu sendiri, oh ntar dulu ya. Itu FEV1 per FVC dah. Tetapi kalau dia FEV1 per FVC-nya normal, ya, maka kemungkinan dia adalah masih bisa eh, normal atau dia restriksi. Nah, maka kita lihat FVC. Force Vital Capacity. Nah, FVC normalnya itu dia di atas sama dengan 80% nilai prediksi FVC. Jadi kan ada FVC pasien, ada yang FVC prediksi. Nah, dibandingin tuh pasien sama prediksi. Kalau dia di atas sama dengan 80%, maka dia termasuk normal. Gitu. Nah, kalau misalnya dia di awal obstruksi, FEV1 per FVC kurang dari 70%, kita lihat FVC-nya. Kalau dia FVC-nya dia normal, ya di atas sama dengan 80% prediksi, maka dia hanya obstruksi aja. Tetapi kalau FVC-nya itu rendah, maka dia campuran. Ya ada obstruksi, ya ada restriksi. Makanya ini kalau restriksi,
FEV1 per FEC-nya normal, tapi dia FVC-nya dia rendah. Tuh. Nah, tetapi memang kalau di jalur ini harus juga dilihat kadang-kadang TLC sama LFN. TLC itu total lung capacity sama lower limit of normal. Jika memang iya, ya memang dia restriksi. Nanti dilihat DLCO-nya ya. Apakah dia DLCO-nya ini kurang dari lower limit of normal? Jika dia memang normal, maka dia chest wall abnormality, neuromuscular disorder, atau jika dia rendah, maka dia ILD. Ya, gini aja. Pokoknya teman-teman, sementara ini cukup melihat dua hal. FEV1 per FEC, kalau dia rendah, dia obstruksi. Kalau dia normal, ya normal. Tapi kita lihat dulu FVC, Force Vital Capacity. Kalau Force Vital Capacity-nya rendah, FEV1 per FVC-nya normal, maka kemungkinan dia adalah restriksi. Gitu. Kalau ini yang tadi obstruksi, kalau FVC-nya rendah, maka dia campuran. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Yang penting dua pemeriksaan itu dulu ya, yang teman-teman bayangkan. Ya, yang teman-teman simpen dulu sementara ini. Oke. Nah, sekarang nah ini tadi ada beberapa algoritma pendekatan sudah saya masukkan. Sekarang salah satu penyakit yang sifatnya obstruksi itu adalah COPD atau PPOK. Nah, kalau ditanya memang kan diagnosis bagaimana kita mendiagnosis PPOK? Kita mendiagnosis PPOK dengan spirometri yaitu FEV1 per FVC kurang dari 70%. Pertanyaannya adalah sebelum bronkodilator atau setelah bronkodilator? Sebelum. Ya. Ya, justru yang betul itu adalah sebenarnya itu adalah setelah bronkodilator. Tuh makanya di sini post bronkodilator kalau misalnya dia kurang dari 0,7 dia PPOK. Cuma kadang-kadang memang mungkin prosedur atau apa tetap kita nilai pre-bronkodilator. Nah, tapi kalaupun dia lihat di sini, kalaupun dia pre-bronkodilatornya itu kurang dari 0,7, kan dia nggak langsung PPOK tuh. Harus dinilai lagi post bronkodilatornya. Maka dia jadi baru PPOK. Tetapi ini kayak juga sederhana ya. Saya pernah bertemu beberapa soal itu kadang-kadang nggak sesuai teori. Gitu. eh Ya itu aja sih. Nanti bisa dibaca lebih detail. Nah, terus pada PPOK itu dia ada nilai tingkat keparahan dari airflow obstruction, yaitu dari derajat gold. Gold itu ada gold 1, 2, 3, sama 4. Nah, ini kita lihatnya dari FEV1 dibandingkan dengan FEV1 prediksi. Kalau dia ini dihafalkan juga. Kalau dia ringan maka 80% ke atas hasilnya FEV1. Kalau dia moderate maka dia antara 50% hingga kurang dari 80%. Jadi 80 tuh nggak masuk ke moderate, 80 itu masuknya ringan. Terus kalau dia antara 30% hingga kurang dari 50% nilai prediksi, maka dia masuk severe. Kalau very severe, maka dia kurang dari 30% nilai prediksi. Jangan dicampur adukkan dengan FEV1 per FVC. Kalau rasio FEV1 per FVC itu adalah diagnosis. Tetapi kalau yang FEV1 dengan membandingkan dengan nilai prediksi, dia adalah tingkat keparahan obstruksi airflow. Nah, di dalam PPOK kita juga harus menilai derajatnya ya untuk menentukan terapi yang tepat. Kita bisa menilai modified MRC dyspnea scale ya, MMRC itu ada 4 kotak 5 kotak seperti di sini. Selain itu juga ada assessment chart ya, CAT. Nah, jadi makanya di sini lihat assessment dari PPOK, lihat ini. Post spirometry
strictly confirm diagnosis post bronchodilator FEV1 per FEC kurang dari 0,7. Habis itu kita nilai airflow obstruction. Nah, ini sebenarnya tuh kayak nggak ada kepentingan khusus sih yang penilaian gold, derajat gold untuk menilai airflow obstruction. Tapi ini bisa membantu kita memperkirakan, kayaknya ini ringan, sedang, berat gitu untuk derajat obstruksi airflow-nya. Nah, yang penting itu justru adalah ini yang PPOK Gold A, B, atau E. Nah, teman-teman ingat-ingat aja bahwa yang E itu kalau eksaserbasinya itu minimal 2, moderate exacerbation, atau minimal 1 yang menyebabkan pasien rawat inap. Terus yang membedakan kalau misalnya dia A atau B, maka apalin aja salah satunya. Kalau A tuh MMRC-nya 0 atau 1, kalau CHAT-nya dia kurang dari 10. Dah, nih ya. A kan dia ringan, berarti MMRC-nya 0 sampai 1, CHAT-nya kurang dari 10. Dah, itu ya. Oh, ini sama aja. Nah, itu yang tadi saya sebutkan ini adalah awal diagnosis ya. Tetapi kalau misalnya dia sudah akhirnya kita putuskan pemberian terapi, misalnya dengan grup A bronkodilator bebas, atau dia grup B laba lama, atau grup E laba lama, dan pertimbangkan ICS, kalau eosinofilnya di atas sama dengan 300, kalau itu sudah diberikan, terus kita harus follow up. Nah, untuk follow up-nya ada 2 tipe pasien ya. Kalau ada keluhan, dia yang tipenya sesaknya masih dirasakan, nggak membaik-membaik, atau dia tipenya yang kambuh-kambuhan, eksaserbasi, gitu. Nah, pada prinsipnya kalau dia yang sering keluar di soal ini yang tabel yang sebelah kanan ini. Jadi kalau dia eksaserbasi, misalnya dia sudah mengkonsumsi atau menggunakan laba atau lama, maka harus lihat eosinofil darah. Kalau memang eosinofil darahnya memang kurang dari 300, kombinasi aja laba lama. Nah, tapi kalau eosinofilnya 300 ke atas, mungkin langsung aja laba plus lama plus ICS. Jadi langsung aja ditembak 3. Tapi kalau di awal eosinofilnya kurang dari 300 dan memutuskan untuk kombinasi laba plus lama, kalau dia masih evaluasinya nggak membaik, masih sering eksaserbasi, ulangi lagi pemeriksaan darah eosinofil. Kalau dia cut off-nya 100 ke atas, maka dia langsung aja kombinasi dengan tambahan ICS. Tetapi kalau dia kurang dari 100, ya, maka dia lihat dulu. Kalau dia sebelumnya riwayatnya ngerokoknya memang ngerokok banget sebelumnya, maka pilihan terapi berikutnya adalah tambahan azitromisin. Sementara itu kalau misalnya dia tipenya yang kronik bronkitis atau FEV1 kurang dari 50%, maka mungkin dipertimbangkan pemberian roflumilast. Sementara itu kalau misalnya dia udah 3 obat, laba lama ICS, dan eosinofilnya lebih dari sama dengan 300, maka dapat dipertimbangkan, apalagi dia kronik bronkitis, maka dapat dipertimbangkan dupilumab. Nah, teman-teman jangan lupakan ini ya, ini pernah beberapa keluar di soal. Sementara kalau dia tipenya Disnu, misalnya dia awalnya dikasih laba atau lama, ya langsung aja kombinasi. Terus kalau misalnya kok masih sesek nggak membaik, pertimbangkan switching alatnya, inhaler device atau molekul. Terus pertimbangkan penambahan ensifentrin, investigasi dan obati penyebab lain yang dapat menyebabkan keluhan sesak. Nanti teman-teman bisa dibaca beberapa pilihan obat-obatan pada PPOK, ya. Nah, di sini beberapa obat itu adalah golongan beta 2 agonis, ada yang SABA, ada yang LABA. SABA itu fenoterol, salbutamol atau albuterol, terbutalin. LABA itu adalah formoterol ya, yang paling sering formoterol, arformoterol, olodaterol, indakaterol, salmeterol. Tuh ya, jangan ketukar-tukar. Sementara kalau antikolinergik ada sama-sama lama. Ipratropium bromide, oxitropium bromide. Kalau lama itu tiotropium, umeclidinium, glycopyrronium. Tuh ya.
Terus ada juga yang kombinasi-kombinasi metilsantin tuh aminofilin, teofilin, obat-obatan mukolitik seperti erdostein, karbosistein, N-asetil. Yang roflumilas tuh apa tuh obat apa tadi atau ensifentrin. Nah, itu adalah golongan fosfodiesterase 3 dan atau 4 inhibitor. Tuh ya, yang tadi kan roflumilas tuh di sini tempatnya. Kalau yang si ensifentrin tuh tempatnya yang di sebelah kiri. Nah, terus ini beberapa obat-obatan untuk antiinflamasi pada pasien PPOK yang stabil. Terus ini nanti bisa dibaca ya. Terus jangan lupa bahwa PPOK juga membutuhkan vaksinasi supaya tidak memicu eksaserbasi. Biasanya eh, vaksinasinya apa? Satu, vaksinasi influenza tahunan. Dua, vaksinasi COVID-19 ya berdasarkan update dari WHO ataupun CDC. Yang ketiga, vaksin pneumokokal ya bisa pakai PCV21, PCV20 dan lain-lain. Yang keempat adalah vaksin RSV, Respiratory Syncytial Virus. Ya, terutama pada individu usia 60 tahun ke atas dan atau dengan chronic heart atau lung disease. Yang kelima adalah vaksin DPT ya, TTAP. Itu untuk melawan pertusis ya. Terus ada juga vaksin Zoster. Ya, itu. Itu yang terbaru. Sehingga jawabannya kalau dari sini kan memang ini, nah ini yang kadang-kadang nggak cocok. Kalau kita lihat pre-bronkodilator, maka FEV1 per FEC-nya 67,6%. Dia berarti kurang dari nilai normal, kurang dari 70% gitu. Maka kemungkinan dia obstruksi. Dan dia sudah ada MMRC CHAT, ini udah PPOK biasanya. Terus kalau posnya sayangnya itu dia nggak cocok visual. Kalau pos bronkodilatornya dia 70%. Terus kalau FEV1-nya dia 72% nilai prediksi berarti dia masuk gold 2. Oke, jadi jawabannya yang mana? Tata laksana yang sesuai? Salmeterol. Ya. Maka dia yang tunggu. Berarti ini gold A, B atau E? B. Dia adalah MRC-nya 3, iya. CUT-nya 10. Oh, oh. Tanpa riwayat kayaknya tadi ya. Oh, oke, nggak ada riwayat mondok, nggak jelas, sebenarnya nggak jelas sih. Ya udah berarti memang dia ke arah yang gold B ya. Karena kalau gold A, catnya kurang dari 10, MMRC-nya 0 sampai 0 1. sampai 1. 0 sampai 1. Dah, itu pegang terus dia valin. Salmeterol ya. Mas, Mm-mm. Mas, tapi sebenarnya kalau gold B itu kan laba lama ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi sebenarnya harusnya ada lamanya juga ya, Mas ya. Iya, Maksudnya kalau salmeterol kan dia cuma laba tok. betul. Cuma ini memang maksud pertanyaannya itu ya jenis dari laba atau lama dari A sampai E itu yang mana gitu. Hmm. Tapi memang kalau misalnya ya tata laksana yang sesuai ya tetap laba plus lama. Hmm. Mas, sama izin tanya. Em, Tadi kalau misalkan dievaluasi, terus kan kita lihat karakteristik simptomnya dispnu atau Ah, eksaserbasi. Terus tadi kan pilihan terakhir kalau untuk yang eksaserbasi setelah pakai triple terapi, pakai roflumilas gitu ya. Nah, roflumilas ini tuh tetap diberikan laba-lama ICS atau kalau udah dapat roflumilas atau azitromisin itu toh laba-lama ICS-nya tetap diberikan atau enggak, Mas? oh, kalau Itu misalnya dia emang ya kalau dia misalnya udah pakai triple terapi terus dia memang nggak membaik itu memang di situ bilangnya tuh ini ya ditambahkan ya hmm, sepemahamanku. Jadi ditambahin dikombinasikan sama roflumilas. Kan dia itu juga prinsipnya roflumilas itu kan tablet ya. Oh, oh. oke. Mm-mm. Berarti ditambahkan ya, berarti Kombinasi. dapat laba-lama ECS plus
Itu tadi tergantung Iya, riwayatnya. Oke, betul sekali. makasih Mas. Oke, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, betul. Karena kan roflumilase itu anti, terutama dia inflamasi ya. Sementara si yang laba-lama ICS kan dia bronkodilator. Ya, ya, ya. Oke. Mm-mm. Nah, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Soal terakhir ya. Soal nomor 2. Diagnosa pasien ini apa? Intinya laki-laki 35 tahun, kerja di buruh pabrik sepatu. Batuk 3 tahun hilang timbul, dahak putih kental, sering merasa sesak. Punya kebiasaan merokok sejak 10 tahun, punya riwayat alergi terhadap udang dan kepiting sejak kecil. Nafas 26 kali per menit, ekspirasi memanjang, suara vesikular. Dah, ini udah ada hasil spirometrinya. Nah, diagnosisnya apa? Coba. eh yang pertama kali dilihat adalah FEV1 per FEC. kita lihat Tapi ngitung sendiri. oh, oh, prebronkodilator misalnya FEV1 2 dibagi FVC itu 3,5. Itu berarti 57%. Mm-mm. Mm-mm. Berarti obstruktif ya. Oh, oh, kemudian dia ada obstruktif. Kalau postbronkodilator penasaran nih. 2,6 dibagi 3,5. 74%. 74. Jadi dia Mm-mm. respon dengan bronkodilator gitu ya maksudnya. Nah, Naik lebih dari 10%. ya, tapi Eh, sebenarnya kalau untuk melihat respon itu mungkin kita hanya melihat FEV satunya ya. Yang dua jadi oh, dua nggak apa-apa. koma enam. Oh, oh. Oke, oke. Tapi memang kadang-kadang ya nggak, makanya nggak cocok, kadang nggak cocok satu teori. Tapi ya kita bisa membayangkan ya. Nah, kok nggak bisa? Nah, teman-teman menjawabnya 60% asma bronkial. Yang lainnya adalah ACO. Nah, FEV1 oh ini ya 57%, dia jadi 74%. Ya, kalau posnya ini kan bukan PPOK, walaupun soal yang sebelumnya kan dia jatuhnya ke PPOK ya, makanya nggak, soal ini kadang-kadang membingungkan ya, tidak sesuai teori. Nah, kita lihat tuh kenaikan FEV1-nya. Nah, kenaikan FEV1-nya ini ternyata dia 0,6 liter nih, naik 30%. Dan dia naik 600 cc ya kan, 2,6 liter kurangi 2 liter kan 0,6 liter. 0,6 liter adalah 600 cc. Duh, jadi ini adalah asma. Kok saya nggak ada pembahasan ya? Ya, nanti kita bahas di berikutnya ya, yang ke arah asma. Ya, jadi intinya kalau asma itu dia pada prinsipnya eh, akan membaiklah dengan bronkodilator. Lebih respon dibandingkan pada PPOK. Nanti kita bahas di berikutnya ya. Sampai ini ada yang mau dikonfirmasi dulu? Ya, yakin? Ya udah. Kalau nggak ada ini kan sebenarnya masih ada 2 paket ya. Tapi tadi tak cek yang terakhir tuh ini ya masih tak lihat-lihat lagi ya untuk pembahasannya. Slide pembahasannya nggak nemu aku pembahasannya. Oke, Hmm. Mas izin. ya, oh, Maaf, maaf. Boleh tanya, Mas. boleh. Kayaknya aku jawabnya acu sih. Eh Mhm. sebenarnya terminologi acu kan udah nggak dipakai ya, Mas ya. Tapi, Mm-mm. diganti. Tapi sebenarnya masih ada juga kasus yang overlap gitu. Nah, selain dari spirometri, kalau dari spirometri kan dia benar-benar straightforward ya. Kalau misalkan nggak respon dengan bronkodilator atau tadi FFP1-nya segitu, itu dia bukan bukan PPOK gitu. Nah, Hmm. gimana cara kita membedakan itu dia benar-benar cuman asma atau PPOK aja, atau dia memang kombinasi gitu? Apa ada nilai spirometri tertentu yang karakteristik ke arah overlap ini, atau dari simptom aja? Hmm. Ada, dia itu eh ada tabel.
ada tabel itu disebutkan atau dimention pada aku lupa Gold atau Gina, tapi memang yang tahun bukan yang terbaru. Dia itu memang disebutkan di tahun aku lupa yang pedoman 2000 sekitar 2020, 2019 atau 2001 atau 2022. Nah, itu memang ada tabel untuk membedakan ACO dan lain-lainnya. ACO, asma, PPOK. Nah, di situ memang dimention terkait pemeriksaan dari spirometrinya. Jadi intinya sih eh, dia itu spirometrinya campuran. Dia menunjukkan PPOK, FEV1 per FVC kurang dari 70%, tetapi memang dia respon dengan bronkodilator dan ada peningkatan FEV1-nya berupa kenaikan ya FEV1 eh, s- berapa persentasenya 12% kalau nggak salah plus volumenya 200 cc. Gitu. Jadi memang ada bukti bahwa dia itu overlap ya. Asma COPD overlap di pemeriksaan spirometrinya. Intinya dia FEV1 per FVC kurang dari 70%. Tentu saja post bronkodilator itu mengarahkan ke PPOK. Terus tetapi dia FEV1-nya dari pre ke post bronkodilator dia meningkat, membaik, naik minimal 12% plus dia 200 cc. Itu. Tentu aja kalau misalnya secara klinis kan kadang-kadang kita agak sulit ya membedakan. Tapi memang waktu waktu itu, memang yang saya baca sih dia kalau pernah kok soal ada keluar ACO, dia menunjukkan hasil spirometrinya. Kalau klinisnya kadang-kadang nggak jelas, campuran gitu. Mas, kalau Oke. spirometrinya Mhm. bukannya ini ya, lebih ke prefer ke PPOK ya, tapi dia ada riwayat asma, seingatku. Jadi ada childhood asma history gitu, terus kan atau mungkin ya intinya kan sekarang sudah berubah menjadi PPOK. Jadi dia bisa tidak berespon dengan bronkodilator. Karena kalau pas pemeriksaan itu udah tua gitu kan, sudah berubah jadi emphysematus atau kronik bronkitis itu. Kalau nggak salah juga sih Mas, seingatku. Jadi malah yang spirometrinya jadi karena yang terbaru kan, berarti dia udah ini kayak mengarahnya ke PPOK gitu. Tapi dia ada atopinya, ada kekhasan dari asmanya. Gitu ya? Nggak tahu deh. Yang menunjukkan ke PPOK-nya apa? Ke PPOK-nya jadinya ini pre dan postnya nggak naik signifikan gitu. Dia udah nggak berespon banget gitu. Seingatku ya, nggak tahu deh. Nanti baca lagi aja dah. Ya, ya, Ini kalau ya, aku ya. cek, nggak ada nih. Heeh. Heeh. Ini Iya. apa? Aku coba buka up to date sumber dari segala Heeh. sumber. Ini tuh kayak banyak gitu Mas, ada banyak kriteria. Maksudnya banyak penelitian gitu. Jadi berdasarkan Gina Gold yang 2015 kayaknya ini yang terakhir yang ada di sini. Pokoknya udah lama. 2015. Heeh. Oh, udah nggak update gitu. Kalau di sini sih dibilangnya kalau kriteria spirometrinya documented persistent airflow limitation. Jadi post bronchodilatornya itu kurang dari 70%. Jadi kayak yang dibilang Mas Ado tadi. Dia bedakan jadi more likely COPD atau more likely asma. Hmm. Terus nanti masing-masing tuh kayak ada kriterianya gitu. Heeh. Oh, ini ada ginanya nih 2014 ya. Oh, 2015. Gina atau Dua ribu lima belas. kriteria 2015. Tapi udah nggak Kalau ada ya di sekarang ya. up to date sih. Tapi aku belum baca lagi. Haha. Tapi masih keluar di soalnya Kak, Mas. Pernah ya keluar di Kalau Sota. Tapi soal tuh mungkin aku bacanya ini ya soal, maksudnya soal apa sih kayak mungkin bukan soal board ya mungkin kayak soal antara soal usulan pokoknya campuran di apa di univ lain. Tapi aku pernah lihat soal itu. Ini iya ini tahun 2015 ya. Oh iya Ki. kalau ringkasannya di up to date sih. Heeh.
Ya mungkin boleh loh di-share di grup. Oke, share linknya aja ya. Oh ini aja deh. In, Ini aku ada yang jual. Spirometri. Kalian ujiannya kapan sih? Nggak jelas kan? Nggak tahu deh. April nggak sih, Mas? Kalau April berarti kalian pre-boardnya itu dikurangi 3 bulan ya? Apa kurangi 5 bulan? Kalau ya nggak mungkin 5 bulan berarti November. Kalau di April berarti Januari, Oktober. Ini udah selesai Oktober, November, Desember kan cuma punya waktu 2 bulan. Jangan ya Mas ada Allah. denger yang terlena. sistem ujian baru itu nggak, Mas? Yang apa? Yang kolegium itu katanya ujiannya. Nggak, yang board Mm-mm. lagi ini. Akan diganti Itu lagi ada denger. tahun depan ya? Katanya tahun depan. Heeh. Tapi belum ada denger ya, Mas? Siapa tahu ada selentingan gitu. Belum sih. Itu kan bukannya udah ada isu yang memang dari kayaknya udah ada deh dulu itu kolegium, tapi kan kayak nggak disetujui nggak sih? Atau Nggak tahu. Katanya yang kemarin itu anak-anak yang masih stase itu pada dikumpulin. Katanya formatnya mau berubah gitu kan. Yang aku tangkap. ya 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 ya. Terlepas Sebagai dari itu, exit exam itu ganti kompre. Tapi mungkin akan tetap sama aja ya kayak board gini juga ya soalnya ya. iya, lah apa? Mau kan kayak bentuk ujian tuh kan paling cuma soal sama OSCE. Enggak kan soalnya dia menggantikan kompre kan. Siapa, siapa tahu Oh, yang boardnya malah diganti kayak ujian kompre gitu. Enggak ya. oh, nggak tahu sih ya. Berarti ya udah nggak usah benar. Terus nanti yang Janganlah. uji ternyata nggak jadi deh, nggak usah dibahas. Oke, Dokter Ado nggak sih? ya 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 ya. Apa nih kayak aku nggak suka, aku nggak mau lulus. Ih, Ya, seru astagfirullahaladzim. banget. Oke, oke, astagfirullahaladzim. Kita harus bersemangat ya. Oke, ya ada lagi. Nanti di-share aja ini yang asma PPOK sambil belajar ini apa baca spirometri. Oke, gitu ya. Oke, Mas. Mm-mm. Ya, nanti yang paket ketiga sama empat, eh, aku nggak menjanji, sekali lagi aku nggak berjanji, semoga bisa diselesaikan di minggu ini. Tapi kalau nggak ya mungkin pas periode berikutnya, sambil tetap teman-teman belajar ya. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya. Sebelum ditutup, mari kita berdoa bersama. Semoga apa yang didapat di malam hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, gitu ya. Makasih, Jin Liv. Matur nuwun, Mas. Yuk.